Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Renungan pagi ini berjudul Transfigurasi Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 9 ayat 29 sampai dengan yang ke-35. Saudara, pagi ini kita merenungkan tentang peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Dalam kalender gerejawi, Minggu Transfigurasi biasanya dirayakan menjelang masa Prapaskah. Ini menjadi jembatan penting. Sebelum kita memasuki masa Prapaskah, kita diajak terlebih dahulu melihat kemuliaan Kristus. Firman Tuhan pagi ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung. Wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Musa dan Elia hadir berbicara dengannya. Lalu terdengarlah suara dari atas, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara, para murid selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa ia guru yang berkuasa. Tetapi di atas gunung itu selubung kemuliaan tersikap. Para murid baru benar-benar sadar bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar guru, ia anak Allah yang mulia. Kata transfigurasi sendiri berarti perubahan rupa menjadi lebih mulia. Musa pernah bercahaya wajahnya setelah bertemu Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan Yesus berbeda. Ia tidak berubah karena mencapai tingkat rohani tertentu, tetapi ia berubah karena memang itulah dirinya yang sejati. Dan selama ini kemuliaan Tuhan Yesus itu tidak ditonjolkan. Tetapi di atas gunung itu Tuhan Yesus memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Nah, mengapa hal ini penting bagi gereja? Karena setelah peristiwa ini, Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem, menuju penderitaan dan salib. Gereja, khususnya kita umat percaya, diingatkan Kristus yang menderita itu adalah Kristus yang mulia. Salib bukan tanda kekalahan, melainkan jalan kemuliaan. Dengan kata lain, kemuliaan Kristus tidak terletak pada kursi istana raja, tetapi pada kerelaan hati menderita bagi sesama, yaitu Kristus di atas kayu salib. Nah, reaksi para murid takjub. Petrus ingin mendirikan tenda dan mengabdikan momen itu. Tetapi itu bukan tujuan transfigurasi. Tuhan tidak memanggil setiap kita untuk tinggal di gunung. Tetapi kita diajak untuk turun kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, yang terpenting bukan betapa hebat pengalaman rohani kita, melainkan apa yang berubah setelahnya. Mungkin kita pernah mengalami momen di mana Tuhan terasa begitu dekat. Hati kita bergetar. Kita berkata, Tuhan sungguh mulia. Tetapi yang terpenting pertanyaannya adalah, apakah hidup kita ikut berubah? Kalau Tuhan Yesus begitu mulia, pantaskah kita terus hidup dalam dosa? Kalau Kristus adalah anak Allah yang diperkenankan Bapa, pantaskah kita mengabaikan suaranya? Suara dari awan berkata, dengarkanlah dia. Ini bukan sekedar kita mengagumi Kristus, bukan sekedar ceritakan pengalaman rohani kita, tetapi dengarkan dan menaati Kristus. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus mengingatkan kita perlu melihat kemuliaan Kristus dalam kesediaannya mengambil jalan salib. Dan setelah melihat kemuliaan Kristus, kita dipanggil untuk hidup lebih taat dan setia. Kiranya pagi ini kita tidak hanya berkata takjub kepada Tuhan, tetapi kita berkata, Tuhan, ubahlah aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, kami bersyukur karena Engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu kepada para murid dan juga kepada gereja-Mu di sepanjang zaman. Terima kasih karena kami diingatkan bahwa Engkau adalah anak Allah yang berkuasa dan mulia,
Bahkan kemuliaan Engkau terletak kepada kesediaan Engkau berjalan menuju salib. Ampuni kami jika kami hanya mengagumi tanpa sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati firman-Mu. Ubahlah hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap perjumpaan denganmu menghasilkan pertobatan, kesetiaan, dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.